استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة بنية العظيم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ويا مستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ورده رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقل رضي الله عنهم. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. Ini pasal pada menyatakan tentang menjelaskan akan najis-najis dan cara menghilangkan akan najis tadi. Wa hadzal faslu madhkurun bi ba'dil musakhi qubula kitab as-shalah. Wa najasatu lugatan asy-syai'ul mustaqdar. Bermula najis-najis itu secara bahasa. Jadi najis itu secara bahasa asy-syai'ul mustaqdaru, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Wa syar'an, dan secara syariat kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulatit tamyizi la li hurmatiha wa la li adami istiqdariha wa la li darariha fi badanin aw aqalin. Secara hukum syariat yang dinamakan najis itu kullu ainin haruma tanawuluha, setiap apa jua pun yang diharamkan tanawuluha, mencapainya atau memakannya, alal itlaq, atas secara mutlak. Halat al-ikhtiyari, dalam keadaan ikhtiyari, keadaan yang kita kalau memilih bebas itu saya boleh. Ma'a suhulati tamyizi, beserta mampunya kita, mudahnya kita tamyiz, membedakan ini benda yang baik, ini benda yang kada baik. Kalau kita membedakan ikhtiyarinya nih, la li hurmatiha, bukan karena najis tadi, li hurmatiha karena kehormatan atau mulianya akan benda tadi, wala li adami istiqdariha, dan tidak pula ketiadaan dianggap jijik atau apa, jijik juga, wala li darariha, dan tidak pula membahayakan akan najis tadi, fi badanin aw aqlin, pada badan dan akal. Mungkin ada pembahasannya saja. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha, masuk saja pada pengucapan
mutlak tadi, baik itu najis dari qalil sedikit, kathiruha banyak kayak tujuan, banyak ke sedikit ke najisnya, tetap dihukum makan najis. Kalau misalnya saya boleh nangaran kami itu harus sekeluaran kami loh, nangaran kami itu bebas setitik yang kami juga loh, najis juga loh. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tubi'u tanawulan najasa. Dan keluar dengan dipakaikan kalimat al-ikhtiyari, bebas memilihnya tadi, kawal kita membedakannya tadi, ya, ad-daruratu karena darurat, fa innaha darurat tadi, maka sesungguhnya darurat itu tubihu tanawulan najasa, membolehkan seandainya mengkonsumsi atau meminum atau akan memakan sesuatu yang dianggap najis tadi, ya kan? Tapi sekedar menghilangkan akan darurat tadi, ya. Contoh misalnya bangkai, selain bangkai manusia ini kan najis tuh, apalagi bangkai babi misalnya, babinya sudah haram dah ya, najis sudah bangkainya pulang. Misalnya seseorang nih terdampar di satu tempat, di tempat itu kada ada sama sekali makanan, kada ada rumah. Lalu ada misalnya bangkai babi, ini yang mengecualikan daripada pemakaian kata al-ikhtiyari, usaha kita. Nah, maksud ikhtiyari tadi, sultannya ini daging babi, ini daging sapi. Kalau kita memilih sapi, kalau harapnya lebih baik. Ini dia pilihan. Ada ini kan ada. Nah, berarti kharajal ikhtiyari ad-darurah, yang mengeluarkan ikhtiyar tadi karena darurat. Mau lebih baik, harus mau. Bila kada makan bangkai babi ini mati. Nah, lalu ini tadi fa innaha hak ad-darurah tubihu tanawulan najasah, membolehkan kita memakan akan najis tadi. Bangkai babi sudah, babi najis, bangkainya pulang, ya kan? Nah, tapi sekedar menghilangkan darurat tadi, hilang lapar dan olah mati bahasanya, ya, berarti kada boleh bertambah lebih baik, kada boleh cukupnya aja, kada boleh mencari roiko sapi, ya kan, memasakin macam-macam, ada sekedarnya aja. Nah, itu darurat berarti. Sekedar hilang lapar itu darurat, kerja lagi Pak. Kerja lagi. Abisuhulatit tamyizi aqrududil mayyiti fi jubnin aw faqihatin wa nahwi dzalik. Dan dikecualikan bisuhulatit tamyiz, dengan mudahnya membedakan, ya. Di atas tadi kan mutlak, hal keadaannya ada pilihan. Yang kedua, mudah membedakan. Ya. Apa maksudnya? Nah, misalnya, ini tadi Abdul mayyiti bijubnin, orang ini meminta makan akan ulat yang ada di dalam jubnin, keju.
Nah, ini kan bukan suhulati tamyiz, bukan mudah membedakan. Samar, samar dikira kada apa-apa, kada jalan apa. Keju dan telur dimakannya sekalinya ada ulat. Nah, ulat mati ulatnya nih, ya kan? Bangkai nih. Au fakihatin atau di buah. Nang kita kada tahu, kada melihat. Susah membedakan itu. Susah membedakan. Bila mudah membedakan tadi, nyata beberapa misalnya ada roti, ada keju, sekalinya keluar dari keju dari sampai ke roti ada apa ulat tadi, itu kan melihat kita nyata sudah kada memakan itu. Ini kada ketahuan, ya bersembunyi masih ulatnya kita makan naik, makan sekalinya apa ulat. Ulatnya itu bukan barang yang mudah untuk membedakan karena samar bersembunyi tadi menyebut cumul ternyata sudah mau membedakan kita. Ini dalam keadaan darurat soalnya kata ketahuan kan kata ketahuan. Bisa bahaya dulu ya. Salah seorang guru di Martapura ada satu saat di Saruan kada makan di tempat itu, kada makan. Dah ya, zaman abang dulu, tahun di sini kenapa pian kada makan? Kada makan. Yang lain makanan aja, ya sini yang lain makan kada apa-apa. Yang kada dilihatkan ketika aku itu di hadapanku nasi tadi. Bentuknya pada nasi, ulat baik. Ulat. Nah, halal lah anda makan ulat di situ. Boleh anda makan ulat. Yang lain melihat nasi, makan lagi. Makan. Nah, berarti ada beres di tuan rumah. Ada beres aja. Kada menguyak, kada mempiralakan buat saya. Wah inilah ya, menurut pandangan batin unda, ini ulat pasti tuan rumah ini mau kada riba, ya kan, kajian sasar, Allah ya punya lalu tuh, kan karena ya sih, nah itu lain pandangannya orang yang dibukakan oleh hijab ya, bongkalak daripada benda, jadi kada masuk sultannya. Jangan kepaparut kalau untung ini ada ya kan. Dan kita nih orang awam nih supaya ngantuk nang haram dia cari dalil supaya tidak haram. Sayang amun 100.000 haram tuh nyawa kalau tahu haramnya 10 juta rupiah. Oh ya aja karena kita mencayakan dalilnya yang sedikit pahamnya juga kita loh. Jadi tadi suhulati tamyiz mudah membedakan kata keluar dari suhulati tamyiz tadi. Nah seperti memakannya kita akan ulat yang bersembunyi ulat tadi, yang ulat mati tadi di dalam tepung atau keju tadi ya. Wa kharaja bi qawlillahi li hurmatiha, dan keluar daripada perkataan musannif di atas tadi yang tidak dihormatinya. Menantang mayitul adami, maka mayit manusia ini hukumnya suci kadana najis. Wa bi adamil istiqbali, dan keluar daripada perkataan ketiadaan hijibnya tadi apa? Al-maniyyu, nah banyaknya menekher wa nahruhu ya. Ada najis, saya pulang ada najis, tapi boleh sumpah, ada najis, minumannya itu kan 3 misbah, minumannya itu bisa minta maaf ya Pak. Kada pian tapas, langsung pian bawa sundahnya, boleh dan sah, punya ada najis, cuma orang tahu berpulau-pulau, karena berulang.
berarti kan tumpung di bawahnya Habib Subuh tadi. Jadi tumpang yang subuh baju itu dipakai ke ya kalau ada nanti ya. Wayan fi ad-daruri wayan fi wayan fi ad-darari di atas tadi. Wala li adam istighzariha wala li darariha. Nah, berarti wa yanfi ad-darari al-hajaru wan nabatu al-mudirru bi badanin aw ardin. Dikecualikan juga dengan yang membahayakan itu seperti batu dan tumbuhan yang membahayakan terhadap akan awak atau akal seseorang, ya kan. Sebenarnya musanniful babitan dan najasi. Jadi najis dari secara garis besarnya sesuatu yang menjijikkan. Nah, yang menjijikkan dulu nih ya kan. Nah, kayak ada anunya apa namanya taksisnya, pengkhususannya sesuai boleh. Pengkhususannya ya kan. Kada berdatang menjijikkan tadi anu najis seperti misalnya tadi banyu menek ya menjijikkan ya kan. Jijik kalau arti jijik itu karena Korea pakai dan supan mengetahuan orang jijik itu gelianan juga ada banjir gelianan teh. Tapi karena najis, nah ini kita pembahasannya di bawah ini kita. Nah, jadi sementara musannif wa kita di najis al-khan minal qubuli wa duburi bi qawli wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun. Setiap apa dua pun yang keluar daripada dua lubang, dua jalan, kubul dan dubur, lubang muka dan lubang belakang, bagian kabinian kan. Nah, maka itu semuanya dinamakan najis. Karena ada taksisnya nih, pengkhususannya nih, ya kan? Kadang kalau berataan ada masuk mengenai tadi ada kena pembahasannya. Wasadikun bil khariji al-mu'tadi kal bauli. Maka yaitu sadikun bil khariji al-mu'tadi yang keluar dengan mu'tad kebiasaan yang terjadi kepada seseorang yang keluar kebiasaannya dari kita ya kan lakian binian kah orang tua kanakan kah yang kebiasaan keluar kalau bauli seperti kencing banyu kami najis ya kan wal ghaiti atau buang air besar ya kan baik itu misalnya nang karas atau nang bocor najis tuh ya. Wabin nadiri atau sesuatu itu nang nadir lawan muhtamad yang jarang keluar seperti apa kadami wal qaihi seperti darah wal qaihi atau nanah keluar dari dua lubang tadi salah satunya. Nah itu tuh najis ya kan. Nah illal maniyah, nah ini pengecualiannya punya taksisnya nih kecuali banyu maneh berarti gairu najasah kadana najis ya min adamiyin dari manusia. Nah maneh tadi nah au hayawanin nah berarti binatangnya juga ada juga itu boleh kucing misalnya ya mantuk kucing bini ya itu keluar spermanya tadi tuh lalu takana gemisnya main para kendaraan dia untuk cebol jadi lain kami lain juga punya menenya punya kucing laki tadi nah keperancingan gemis biar untuk cebol atau kan ada apa-apa ada najis kada harus dibasuh ya kan ilal maniyah kata dengan mana kan adamiyan aw hayawanin
daripada manusia atau binatang. Nah, ghairi kalbin wa khinsirin, kecuali babi dan anjing, maka spermanya tadi hukumnya najis. Berarti kada seberatan minum sperma minumannya itu suci. Bila minumannya itu sperma tadi yang keluar dari anjing atau babi, maka hukumnya najis. Wama tawallada minhuma, dan maka salah kata sesuatu zuriat bahasanya zuriat ya saya pula. Nah, ma tawallada menang dilahirkan minhuma, salah satu dari keduanya, au min ahadihima mahyawanin tahirin, atau salah satu daripada hewan nang dikawini oleh antara keduanya. Hamba anjing lawan anjing main, beranak anjing najis tadi ini mananya. Babi lawan babi sama, atau abahnya anjing umumnya babi, misal sama hukumnya dihukum akan abahnya najis dari itu. Nah, au min ahadihima ma'yawanin tahirin, atau salah satu dari keduanya beserta dengan hewan yang suci. Anjing tadi misalnya bakumpul lawan kucing kan lahir tersebut walaupun bentuknya kucing, tetapi dihukum makan kayak abahnya. Apa hukumnya anjing? Maka najis tadi mengenai kucing nang abahnya anjing tadi, ya kan? Hayawan yang baik kan? Wa kharaja bima'in, dan keluar daripada kalimat ma'iin yang di atas tadi, wa kullu ma'iin, dan dan semuaan yang cairan keluar dari dua jalan, cairan atau dua dari ya kan. Nah, wa kharaja bima'in tadi ad-dudu. Apa itu duduk? Ya, ulat. Nah, ya kan. Wa kullu mutasallibin, dan setiap benda yang keras, la tuhilluhu al-ma'iddah, yang dapat dialih rupa, falaysa binajisin, dialih rupa benda itu oleh pencernaan ma'iddah. Ma'iddah ini perut besar saya boleh, ya kan? Kullu mutasallibin, setiap benda yang panas. La tuhilluhul ma'iddah, kata bahasa kita tuh parut besar kata mau mencerna. Nah, kenapa menghancurkan saya? Nah, keluarnya daripada ma'idin tadi. Nah, falaysa binajisin, maka tidak dimasukkan najis. Bal yakfuru bil ghusli, bahkan boleh dibasuh untuk mensucikannya. Ya, ulat keluar dari misalnya kemaluan kita, atau misalnya akan menaguk duit perak, ya, duit token ya. Minta maaf sekalinya pas ketika buang hajat besar, duitnya keluar juga, ya. Nah, atau misalnya cincin umannya yang ditakutnya, maka 20 gram dia baik, ya kan? Benar. Nah, apakah najis? Bro, gara-gara keluar dari situ kada najis. Karena apa? Ini tadi wa kullu mutasallibin la tuhiluhul ma'iddah, setiap benda nang karas nang paruh besar kada kawan prosesnya menghancurnya. Mana awal dihancur emas atau duit perak itu juga keluar saya itunya loh. Nah,
Jadi suci dengan sabab dibasuh pada bapak. Bagus lagi. Asli kuning, kenapa cilangnya pula amas deh, ya kan? Nah, keluar itu artinya ada najis. Bibadi nusahi wa kullu ma yakhruju bi lafzil mudhari wa isqatu ma'in. Pembahasan kalimat di bagian catatan yang lain, setiap apa juga yang keluar dengan lafaz fi'il mudhari yakhruju nanti atas tadi wa kullu ma'in kharaja keluar ya. Nah, wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi walau kana min ma'qulil lahmi wajibun. Dan membasuh seluruh bakas kami atau kotoran, sekalipun kami dan kotoran tadi min ma'kulil lahmi, dari binatang yang boleh dimakan. Apa hukumnya membasuh jami' aqwal tadi? Wajibun, wajib hukumnya. Kucing misalnya, ya kan? Artinya pun menurut mazhab kita Syafi'i kan tidak boleh makan kucing ular, karena halal nih ya kan? Kada ma'kul lahmi, kada boleh makan kita menurut mazhab kita. Nah, mazhab imam yang lain boleh makan kucing, ya kan? Boleh makan kucing. Nah, wajib membasuh melihat kita melihatnya kami misalnya. Nah, makan tempat di kaminya tadi, ya kan, wajib kita basuh. Bila misalnya kita nanti berhubungan dengan itu, amun ini di pohon pak kami, tak naik, kedua kita lebih. Ini pak kami di kendaraan kita atau saya boleh. Nah, ya kan? Amun kita lihat akan baju gamis mutan najis jadinya baju kita gamis kita, kecuali kalau kita pakai sembahyang, ya mau dipakai sembahyang pada saat itu. Dan ini bila kali dibasuh belayang baju gamis karena bekas kami kucing tadi itu mau patahkan karena lawan baju yang lain. Jadi misalnya tempat yang di kami kucing tadi sesuatu atau tempat itu yang bisa berhubungan lawan kita, maka wajib kita membasuhnya. Menang di tanah kata, misalnya di pohon, ya biar aja itu, ya kan, biar aja. Walau karena min ma'kulil lahmi, sekalipun adalah binatang tadi yang boleh dimakan, yang kayak ayam, ya kan, apalagi kambing, sapi, ya, nah, wajib juga hilangin najisnya tadi. Wa kaifiyatu ghusli najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musammatu bil ainiyah. Nah, takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Fa in baqiya ta'mun najasati dharra wa aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra. Caranya menghilangkan najis tadi kayak apa? Bila najis itu kelihatan lawan mata kita melihat bendanya itu ada, baik cair atau padat. Minta maaf, misalnya kami kucing atau tahi kucing, misalnya nih di baju kita atau di selawar kita atau di bawah ada nih kelihatan kita nih ainiyah, namanya najis itu ainiyah, ada hukum makan kalau dilihat dengan mata. Nah, takunu, maka jadilah menghilangkannya tadi. Nah, bisa wali ainiha, dengan menghilangkan bendanya tadi. Umpama misalnya di baju atau di ujung tapih bagian bawah, ya, ada tahi kucing sendiri,
kelihatan, maka hilangkan dahulu nih bendanya nang tai kucing tadi digemis atau ditapis tadi. Caranya kayak apa? Nah, bagian yang kena tuh aja dibereskan, ya. Dan dijaga jangan sampai ya di sini karena kelain mau terlibat terpancingannya, jadi di sini lah hilangkan dulu airnya ya kan, basuh air lagi sudah kan beres. Itu bila airnya memang ada kelihatan kok bendanya baik nang cair atau nang padat tadi. Wa muhawalati zawali awsafiyah, dan berusaha menghilangkan akan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat najis tadi? Min ta'min, dari rasa, ya kan, menghokon, menjilat. Menang itu cukup aja misalnya launin aurehin, warna atau baunya, itu aja sudah. Memang ini tiga ini syaratnya, rasanya ada, baunya ada, warnanya ada, ya. Merasa tuh kira-kira cukup baik, nggak usah mandi jilat, ya kan, ya. Kisah orang membahari juga ragu-ragu, tahi kan lain, kasaya juga dijilat, bungolnya jangan dijilat dasar tahi dua aja, untung ada terjajahnya, tapi menjilat, ini untung ada terjajah dari ragu-ragu nih, jajah ada kan tahi, coklat katanya. Jilat tadi ngomong tahi dua aja, dia ngomong pada jamawan, ngapa dijilat untung, karena betul jadi jejak ya, kalau sakit ya kan, perlu dengan warna, bila warna hilang sudah, ya sudah, atau baunya hilang ya sudah, bau nang kuat meskipun misalnya lambat, nah kayak kami kucing lambat baunya hilang baunya. Endakia ta'amun najasati barra, maka jikanya rasa itu najis akan masih ada ya kan, nah itu kadang perlu untuk berhemat lagi menghilangkan, sebab itu membahayakan dorok ya kan. Aulaun aurehun asurah zawal bulan yang turun. Maka jika masih ada warna atau aroma yang sudah dihilangkan, maka itu tidak membahayakan ya kan. Wa in kanat najasatu ghairu musyahadatin wa hiya musammatu bil hukmiyah, dan jika adalah najis itu ada kalau dilihat dengan mata, maka dinamakan dengan hukmiyah, hukumnya. Fayakfi jaryul ma'i alal mutanajisi biha walau maratan wahidatan, ya. Maka cukup mengalirkan air dari aja sekalipun hanya satu kali aliran. Nah ini misalnya kami kucing tadi baunya ada, bendanya kalau dilihat ya kan, cuma kita melihatnya tuh iya ada, misalnya kucing kami itu misalnya entah bapak kami itu berjalan, lalu di tempat yang berjalannya tadi misalnya nih ada bakas kaminya. Nah setelah kita datangi ada lagi buktinya tuh apa? Nah ini hukmiyah dalamnya. Kalau tadi bendanya ada, banyunya kami kucing tadi ada, baunya ada, ya kan, warnanya ada ini bebakasan ya kan, kepurancingannya tadi, kepurancingan karena bendanya, tapi kita nyata lihat mempurancing kami kucing tadi misalnya, ya kan. Nah lalu menghilangkannya kayak apa? Cukup hanya di satu kali siram. Kalau ada bendanya tadi, kadang awal langsung disiram. Mau disiram langsung, iya mutan najis jadinya berataan pakaian tadi. Jadi kan area tadi, nah jangan di sini. Nah sini tahani dulu, nah jangan sampai banyu kelain orang menitik atau menyerap menyebar bakas besuhan dari nang menghilangkan yang pertama airnya bendanya tadi, ya kan.
itu bang sudah hukumnya bro. Makanya betapa harus hati-hati juga, binian harus tahu juga, lakian yang tahu ilmunya bahkan hukumannya atau ya ini bilangnya bakas kami anaknya jangan langsung dibuat ke mesin cuci. Bakas kami anak ya kan mudah najis baju nang kanan najis kami kan najis nih, berarti bajunya tadi kan atau selawar tadi kan mudah najis karena benda nang kanan najis. Nah amun ikan buat langsung ke mesin cuci gamisku taumpat mudah najis, kopiahku taumpat mudah najis, bolang mudah najis, sorbenku taumpat mudah najis. Gara-gara selawar anak nang kana benu kami nya langsung dibuat jadi bangkai kalau supaya kada mudah najis nang lain basuh dulu selawar yang sebutin tadi nah. Bakas kanan tadi basuh dulu, ini basuh di basuh aja buat mesin cuci, buat yang lain apa lagi sudah. Jangan langsung dibuat kalau mutan najisnya tadi masih ada. Umpama basahnya kalau udah lagi gue kering, nya malam apa kami besokan ketapas kada ada lagi di selawarku basah ada, tapi bakasnya ada, bau hancurnya ada. Rayon bau, ya kan? Lawan warnanya ada. Meskipun kada basah seperti saat waktu pertama kami wajib dibasuh dulu hanya dibuat ke mesin cuci agar tidak gabung lagi lawan yang lain. Amun langsung dibuat digabung lawan yang lain, nah sealam karena jistu sealaman amun membilasnya di sungai. Ya, mau di sisi itu aja juga pasang jadi najis berataan. Nah kalau tahu ilmunya boleh abang burung di laundry itu kan kayak burunya di laundry itu kan laundry harus tahu juga nih, harus tahu juga misalnya yang menang nyata ada benda najisnya amunnya kada tahu juga artinya bakas bekami buktinya ada bau ada warna ada itu dimaafkan ini namanya tahu nih bang laundry nih cuma indah koler indah uyuh ya lalu di anunya dibuatnya langsung nah ya kan iya kan sudah takut dibasuhnya dulu dilainakan toknya digabung dibuat melawan kan pakaian karena najis itu bang hukumnya kan supaya apa? Supaya sah dalam ibadah kita. Ya. Ini penting nih masalah najis ini. Kenapa yuk enam kisah hadis Nabi lewat di pekuburan. Nah, jadi Rasulullah sahabat ambil bang nih palapah kurma yang masih hijau, masih segar diambil sahabat diantar Rasulullah dua palapah tadi. Di dua kubur yang ujar Rasulullah wahai sahabat, nang dua orang ini disiksa. Nang pertama orangnya an-namimah dosanya kenapa atuju badar ma'anjur atar bahasa Banjar nih kasini bepandir lain kasini bepandir lain lahir orang adu asah lawan Habib nang kayaknya pepandir, lawan ini Habib nang kayaknya pepandir, makalahi Habib nang insiden gara-gara nang ini. Nah itu kayaknya lah kayak penjahat provokator juga. Nah ini siksa. Nang satu aja Rasulullah kada beres masalah najis itu nah. Yang ngomong pakame sudah jangan lagi nih selawar panjang di sini ada selawar. Ya, jangan misalnya ke bawah tuh jauh misalnya nih kurang lebih. Itu jadi takut-takut kalau pindah di bawah angin kami tadi nih karena selawar dan bias yang di bawah ada kesing-sing. Nah di bawah di sungainya ada jadi apa-apa. Ini jaga Rasulullah dosanya ya. Artinya nyamuk dengan aja masalah najis tadi tuh. Lalu disepelekannya pada syarat sah sembahyang suci pakaian, badan dan tempat orang yang
sembahyang tadi. Nah, jadi selama ini palapah masih hijau jalan Rasulullah, ini memintakan bertasbih, memintakan ampun lawan ahli kubur. Nah, ini dalil kita nih mantap kambang nang hidup di kubur. Siapa yang menziarahi misalnya? Bila masih sigar, ini memintakan ampun lawan ahli kubur tadi. Kayak kambang hias lah, itu sudah tahu kan kayak tahu kan kayak hijau, cuma saya ini udah masuk. Lain, ya kan? Benda jamin, ya kan benda jamin. Nah ini kita para nih apa hari Tarwiyah dan Arafah Arba lawan Khamis ya kan. Bahasa kita sedikit ya kan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Sayyidin Mafatihul Ghaib Mujahidin fafihi salah satu aqwalin, pada penamaan hari Tarwiyah itu ada 3 pendapat ulama. Kenapa jadi dinamakan hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah nih? Nah itu disunatkan kita puasa. Jadi Tarwiyah lawan Arafah tanggal 8, tanggal 9 sunnah puasa. Ahaduha bahwa salah satu alasan dinamakan hari Tarwiyah anna Adam alaihi salam amara bibina'il bait. Ketika Nabiullah Adam diperintahkan oleh Allah Ta'ala membikin atau membangun akan Baitullah. Baitullah itu awal-awal bangunan yang dibikin manusia. Siapa manusianya? Nabi Adam. Kamu bikin Allah Ta'ala mewahyukan wahai Adam bangunan kotak segi 4 itu. Ya, falamma banahu tafakkara, manakala setelah selesai membangun akan apa Ka'bah tadi, tafakkara faqala, maka dia berpikir, faqala rabbi inna likulli 'amilin ajran. Ya Allah, orang membegawi itu upahnya mau wajar, ya kan? Wajar kita minta upah begawi, begawi minta upah. Ya, fama ajri ala hadzal amali, maka apa upah ulun nih membangun ini lah, membangun Ka'bah, apa upah ulun? Nabi Adam bukan menginginkan upah materi yang dipadakan Nabi Adam atau duitan juga ada. Ini bukan upah materi, bukan upah duit yang dihadapkan silin, ada yang lebih daripada duit bahasa kita nih. Qala idza tufta bihi ghafartu laka dzunubaka bi awwali syautin min tawafika. Oh Adam, amunnya ikam sudah mengolah bangunan ini tadi, upahnya nih damai bahasa kita nih Allah Ta'ala, ikam apabila tawaf mengelilingi akan ini Ka'bah, nah ya kan, maka akan aku ampuni akan dosa-dosa ikam di awal putaran tawaf ikam. Kamu sekali lu putar, aku ampuni dosa ikam. Ya Allah Ta'ala nih, upahan nih mengolah Ka'bah nih. Ya. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tambahiakan upahnya nih, bonusnya tambahiakan bebas. Qala Allah Ta'ala aghfiru li auladika idza tafu bihi. Wahai Adam, juriat-juriat ikam aku ampuni jua dengan dosanya muninya tawaf. Nah sampai ini menjelang kiamat ya, orang yang tawaf di Baitullah Ka'bah. Qala zidni, tambahin ya Allah, aghfiru li kulli man istaghfara lahu at-ta'ifuna min wahidi auladika. Aku ampuni ya Allah Ta'ala juga juriat-juriat ikam yang meminta ampun lawan aku nang inya tawaf di Ka'bah ini, min wahidi, dari
auladika, orang yang mentauhidkan aku daripada zuriat kamu ya Adam. Qala hasbi rabbi hasbi, cukup ya Allah, cukup, alhamdulillah ya Nabi Adam mengupahannya nih berkekalan lawan zuriat turun namanya tawaf di Ka'bah tadi dengan syarat muwahhid, artinya orang yang mentauhidkan akan Allah Ta'ala. Wasanihan, yang pendapat kedua dinamakan hari ke-8 Dzulhijjah itu dengan tarwiyah. Anna Ibrahim alaihi salam ra'a fi manamihi lailatal tarwiyati ka'annahu yadbahu ibnahu fa asbaha mukabbiran. Hal hadza min Allah Ta'ala aw min asy-syaitan. Hari tarwiyah itu dinamakan tarwiyah 8 Dzulhijjah itu bila ujar ulama nih, itu ketika Nabi Ibrahim malamnya bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih anak sidin Nabi Ismail. Bangun hari itu tarwiyahnya apa sih kita? Ragu-ragu, belum yakin, bujur aja kang ini bahasanya nih, dipadahkan bujur ya menyembelih anak baiklah, dipadahkan ada bujur tiang mimpinya Nabi ini kadada dipengaruhi oleh setan. Iblis kada kawah anak menyuruh baik, jadi mungkin kayak ragu-ragu masih dengan tarwiyah namanya loh. Fa'asbaha, maka paginya mukabbiran, berpikir-pikir Nabi Ibrahim halal min Allah Ta'ala aw min asyaitan. Falamma ra'ahu lailatal Arafah, nah ya kemana malam berikutnya malam Arafah, oh yakin pulang mimpi tadi jadi Ibrahim bujur sudah nih, berarti ini memang wahyu dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anak ya. Asalnya munfadir khilaf di kitab Tanbihul Ghafilin atau Duratul Nasihin, mengenai khilaf asalnya tuh Nabiullah Ibrahim ini kan terkenal pemurah ini Pak yang luar biasa, sosialnya lawan harta sosial benar, sampai malaikat itu takjub lawan sidin luar biasa ya Allah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ya bahasa manusiawinya nih, bahkan sidin jangankan harta, anak yang punya Allah Ta'ala nih menyuruh dan mengorbankan anak, apalagi hartanya aja berucap ketika baru besian anak ya membalung lagi nya kayak itu ya naik Pak ulun punya sugih biar gampang aja tenang di bayi biar bilangnya gol nah ketubaran di belah biar tenang di bayi gol besar tenang ada kabarnya lagi nomor WA di mobil jadi baik itu banget ya kan, itu pelajaran sebuah pelajaran mereka. Dan memang Nabi Ibrahim meneruskan apa yang diucapkan itu. Kalau bahasa kita lain, nah semalam aku pada ayo sembelih anak, buktiakan. Dan saat dilakukan Nabi Ibrahim ya kan, itu dinamakan hari tarwiyah. Yakin jadi dari berikutnya untuk menyembelih anak ya kan. Maka harapan pintarannya anak Nabi pintarannya tayangannya, tapi Nabiullah Ismail ya juga orang yang lagi harus cerdas soleh pulang, kadangnya pintar saya pun jangannya pintar aja sampai bapaknya beli ulun menangkan pian tua pian sembelih pada ulun ya kan masa depan panjang masih. Nah ini kata ilmu tu Allah Ta'ala ya kan, qala ya abati if'al ma tu'mar, bangunnya memang pada Allah Ta'ala aja sudah if'al ma tu'mar, jauhnya barang disuruh satajiduni insyaallah minas sabirin, mendapat orang sabar. Makanya Nabi Ibrahim ya anak pintar kan menjawab bagus tuh. Coba lebih baik ya kan. Jangan menyanyit atau memberi muar makin menggentar. Kalau kita nih kata
bagus ucapannya ini lah, mas sakitnya bahasa kita nih hati pintarnya ini kan, tapi daripada ya sudah meyakinkan yang perintah Allah Ta'ala dan talais ada tadas parang itu ada tadas bangta dan sama Nabi Ismail aja ada dapat puntalan itu ya kan Allah Ta'ala menghendaki untuk lading atau parang itu ada fungsi artinya apa ya Allah Ta'ala juga pemilihannya jadi ganti lawan kibasnya itu diambil di surga. Nah menurut riwayat kibasnya itu ialah korban yang dijulung oleh Habil ketika mengorbankan yang Allah perintahkan waktu Qabil kakaknya teman-teman Habil adiknya yang Nabi Adam. Jadi korban nang mana kan nang diterima itu nang mengawini nang bebinian nang kawan dari surga nang sanak Qabil ya kan kembar Qabil ingat turun dalam bininya ingat kasusnya kok dari kok Iklima kan saya ini siapa itu nang di sana Habil nang lahir di bumi jadi kawin silang nah itu nggak kawin sih oh dia nggak mau aku masih di sana seorang dari surga pada nang di bumi ini jauh Ta'ala itu korban makan apa nyawa nang harta nyawa mana nang terima itu kayaknya tuh Habil Siden itu ilmuwan hibas kambing kendaraan ya ada Qabil dalam masalah pertanian berumah tapi nang dijulungi jangan umpama buah-buahan nang anak buruk nang layu ya kan ada Habil akibasnya nang gana nang lama segar itu nang diterima nah ini nang dijadikan ganti Nabi Ismail alaihissalam ketika disembelih tadi jadi nang disembelih Nabi Ibrahim ketika pisau atau parang karena tadas tadi diganti oleh malaikat Jibril dengan libas kambing libas nang korban daripada Habil itu diantara riwayat yang satunya bang apa karena di saat itu ya kan menurut riwayat ketiga ya anna ahla Makkah yakhrujuna yawma tarwiyah ila Mina fayarmuna bil adiyati alladhi yuriduna an yadhkuruha fi ghadihim bi'arafatin jadi orang-orang yang haji bahasanya nih ya kan ketika hari ke-8 itu menuju hari ke-9 ke menuju Mina nih ya kan nah mereka itu berpikir apa karena doa cagar dibaca karena di hari Arafah Tarwiyah berpikir-pikir bahasa kita tuh ya kan nah ini diantara hadis dari baginda Nabi SAW tentang keutamaan puasa di hari 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Shaumu yaumil tarwiyati kafaratu sanatin wa shaumu yaumi arafata kafaratu sanataini. Puasa di hari tarwiyah 8 Zulhijjah pahalanya ya menghapuskan dosa setahun. Fadilahnya nih puasa 8 Zulhijjah hari Rabu nih dihadapnya wa shaumu yaumi arafah taban kafaratu sanataini puasa di hari Arafah menghapuskan akan dosa 2 tahun. Di riwayat lain bahwa baginda Nabi SAW pernah ditanya akan sahabat wasu'ila an shaumi yaumi arafata faqala yukaffiru sannatal madiyah wal baqiyah. Jar sahabat wahai Rasulullah fadilah puasa Arafah itu apa? Oh jar Rasulullah siapa yang puasa hari Arafah fadilahnya dihapuskan akan dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang ya dosa dihapuskan. Nah yang perlu kita ingatkan
Dan perlu digarisbawahi bahwa dosa yang dihapuskan, yang dosa dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu adalah dosa kecil dan yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala. Amun berhubungan dengan hak makhluk kada dapat ya, mencuntan apa misalnya duit kurang, korupsi, lalu puasa Arafah hilang dosanya lah korupsi, jangan benar ya kan? Amunnya korupsi hilang dosanya dalam puasa Arafah, ramai korupsi lagi. Ada ini dosa yang berkenaan dengan hak Allah Ta'ala dan dosa kecil. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan puasa Tarwiyah, puasa Arafah, hari Rabu saja puasa, esok hari Tarwiyah sunat karena Allah Ta'ala. Arafahnya saja puasa, esok hari Kamis nih puasa Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Bagi bukuhan ibu-ibu atau binian yang ada obatan Ramadan, boleh aja hendak menggabung niatnya saja puasa esok hari qada Ramadan dan Tarwiyah karena Allah Ta'ala, sah aja. Arafahnya itu kan saja puasa esok hari qada Ramadan dan puasa Arafah dapat aja pahalanya. Sunat Arafah ini bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya bukan kita namanya beribadah sunat puasa. Mau kada puasa kan guru, aduh apa cuma mengoler ya, tujuan menuntut ilmu apa? Hendak mengamalkan. Mudah-mudahan awal kita mengamalkan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil wahyi wa baligh wa taqabbal thawabana wa qara'na ma'amina min anwa'il khairat bi judika wa karamika wa ihsanika fi hadhihi al-ummat. Rabbana wasif rahmatan nazilah wa barakatan syamilatan wa sadaqatan wa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiril anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa ila alihi wa sahbihi wa qarabah ila sayyidina wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sunnah wa jami'in wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanallahi wa jami'in wa shaykhin ma'alim wa walidina wa waliyin wa ummatin wa ummatin wa ummatin muslimin ajma'in wa khususan al-rahim wa nabiyyina Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Anjari subhanallahi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Anjari wa Qurayb subhanallahi Syekh Berubah wa Syekh Nur Muslim Muqayyim subhanallahi Syekh Al-Qadri subhanallahi jami'in muslimin Haji Muslim Muqayyim subhanallahi Abina Sulaiman Kurdi bin Muhammad Muslim subhanallahi Bambang Sudarman bin Suryadi subhanallahi Hadi Amran bin Hadi Jahli Hadi Harwani bin Hadi Masrif Serok bin Sani Jubaida bin Tiba subhanallahi Ma'adin bin Sata Kurin bin Tirepe Gusti Muslim bin Gusti Muhammad Masur Muhammad Ba'am bin Jari subhanallahi إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا والذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا مع بقلوبنا وأبداننا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله وسلم بالقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.